Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di dalam renungan malam Rema Rama Minggu 14 Juni tahun 2020. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, mari kita minta tuntunan dan kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan pada saat ini atas segala pertolongan kasih sayang Tuhan yang tetap selalu kami nikmati dan kami rasakan hingga pada saat ini Tuhan. Teristimewa pada hari ini Tuhan sudah boleh menuntun dan memberkati kami hingga kami boleh melakukan akan segala kegiatan kami, aktivitas kami, pekerjaan kami, dan juga pelayanan kami kepadamu. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, berkati kami, dan mampukan kami untuk memahami akan firman-Mu, agar firman-Mu ini boleh menjadi bahagian di dalam hati kami, untuk kami boleh berlakukan di sepanjang kehidupan yang Tuhan tetap masih anugerahkan kepada kami semua. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini dari Mazmur 126 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur 126 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Firman Tuhan, pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian Siara. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu, berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Hidup kekristenan tidak selamanya terbentuk di dalam kehidupan yang bahagia, kehidupan yang senang, atau kehidupan yang tanpa persoalan hidup. Tetapi beban berat, persoalan-persoalan hidup, tantangan-tantangan hidup adalah salah satu cara Tuhan untuk membentuk kita untuk menuju pendewasaan iman, agar kita selalu bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan saja. Setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya persoalan hidup. Persoalan-persoalan hidup yang berat. Entah itu karena persoalan ekonomi, persoalan kehilangan orang-orang yang kita kasihi, atau persoalan-persoalan hidup yang lain yang kadang-kadang membuat kita hidup putus asa, hidup frustasi. Tetapi tanpa kita sadari, oleh kuasa Tuhan yang luar biasa, dan kita bisa diluputkan dan dilepaskan dari permasalahan hidup yang kita alami, dan kita tetap menikmati kasih sayang-Nya.
kehidupan yang kita alami sekarang di pandemi COVID-19, harusnya kita melihat secara iman agar kita tidak di dalam begitu khawatir, tidak begitu ketakutan. Karena tetap melindungi dan menaungi kita. Asalkan saja sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap menyandarkan dan mengandalkan akan kuasa Tuhan yang boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Pembacaan kita pada saat ini merasakan akan begitu pertolongan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan sudah membebaskan mereka sampai di tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada mereka. Dia dibebaskan dari tanah perbudakan, tanah perhambaan yang begitu berat. Dan itu sangat disyukuri oleh bangsa Israel. Semua itu karena tuntunan dan kuasa Tuhan yang boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga mereka boleh menikmati akan kebebasan, menikmati hidup di tanah perjanjian yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Dan juga mereka berdoa kepada Tuhan agar Tuhan tetap memulihkan mereka untuk tetap menjalani hidup ke depan, untuk mendapatkan hidup yang lebih baik, hidup yang selalu berkenan kepada Tuhan. Olehnya itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, di dalam menjalani hidup ini, persoalan-persoalan hidup yang selalu kita alami dan tetap akan kita alami selama kita masih hidup di dalam dunia ini. Tetapi satu keyakinan yang pasti bahwa kita bukan berjalan sendiri. Tuhan akan tetap melindungi dan menaungi kita. Tuhan akan tetap menuntun kita. Dan kita tetap merasakan dan menikmati akan kasih sayangnya. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kebaikan Tuhan yang selalu indah di dalam kehidupan kita. Teristimewa atas pemulihan kita sebagai orang yang berdosa. Dan Tuhan sudah menganugerahkan keselamatan kepada kita semua. Dan juga Tuhan sudah memberikan kehidupan kepada kita semua, berkat-berkat yang melimpah di dalam kehidupan kita. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita tetap mensyukuri akan hal ini dan kita menjalani hidup ini untuk tetap melayani Tuhan. Untuk tetap melayani sesama kita. Untuk tetap menabur kasih, menabur kebaikan kepada orang lain. Semoga kita semua tetap menikmati kasih sayang yang berasal daripada Tuhan. Dan kita tetap menikmati damai sejahtera yang Tuhan tetap anugerahkan kepada kita di sepanjang kehidupan kita. Amin. Seperti rasa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Kau
Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan atas anugerah-Mu, kebaikan-Mu, berkat-Mu kepada kami semua. Terima kasih atas tuntunan-Mu kepada kami di dalam ibadah, di dalam renungan pada saat ini. Dan kiranya Tuhanlah yang akan menyempurnakannya di dalam hati kami, untuk kami tetap memberlakukan akan firman-Mu ini di sepanjang kehidupan kami. Dan jadikanlah kami semua anak-anak-Mu Tuhan, untuk tetap mensyukuri akan segala kasih dan kemurahan Tuhan yang selalu kami nikmati dan kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Dan jadikanlah kami semua anak-anak-Mu untuk tetap selalu dekat dan berserah hanya kepada Tuhan saja. Dan tuntun kami semua di dalam menjalani hidup ini, agar kami semua tetap menikmati akan kasih sayang Tuhan, menikmati damai sejahtera, dan kami semua tetap di dalam lindungan dan naungan kasih sayang Tuhan. Kami membawa ke dalam tangan-Mu akan kehidupan kami Tuhan. Tuhan tetap memberkati kami, memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Memberkati kami di dalam rumah tangga kami, di dalam pekerjaan kami, dan di dalam keberadaan kami dimanapun kami berada. Tuhan tetap menaungi kami, Tuhan tetap menguatkan kami, dan Tuhan tetap memberikan damai sejahtera, agar kami semua tetap hidup untuk tetap menikmati kasih sayang Tuhan, dan nama Tuhan tetap dipuji dan dimuliakan. Kami membawa ke dalam tangan-Mu saudara-saudara kekasih kami yang saat ini di dalam kelemahan tubuh. Tuhan tetap memberkati mereka, memberkati para medis, dokter, obat-obatan, makanan, minuman, dan juga kasih sayang dari semua keluarga. Dan lewat cara Tuhan sendiri, Tuhanlah yang berkarya, agar saudara kekasih kami boleh tetap menikmati kasih sayang Tuhan. Dan kalau Tuhan boleh berkehendak, suatu ketika saudara kami boleh berangsur-angsur kembali pulih, dan dapat kembali menikmati hidup, menjalani kehidupan yang Tuhan tetap anugerahkan kepada kami semua. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat. Kami serahkan akan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan, kiranya Tuhan tetap menuntun dan memberkati kami. Dan Tuhan membangunkan kami esok pagi dengan tubuh yang keberkatan, untuk kami tetap melanjutkan akan hidup kami yang Tuhan tetap anugerahkan kepada kami semua. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan yang selalu melawan akan kehendak-Mu. Terima kami yang bermohon di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian renungan malam pada saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus tetap memberkati kita semua.